Hai, welcome back semuanya. Bersama gue lagi Hari dan Civivi di sini. Kita udah ngejalan 5% dari 2023 nih. Gimana progres kalian? Semoga kalian tetap semangat nih ya. But let's now do the intro. Welcome back to Kuru Podcast. Untuk para penonton baru yang mungkin baru bergabung di podcast ini, selamat datang. Di sini kita akan membahas pertanyaan seputar quarter life crisis berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dan menurut pandangan kita. Nah, kalian bisa streaming podcast ini di YouTube kita di channel Kuru Podcast Start Living, atau kalian juga bisa streaming podcast ini di Spotify di @Kuru Podcast Start Living juga. Oke, anyway, hari ini gue mau ngebahas soal relationship lagi nih. Ada gak sih yang diantara kalian itu yang lagi dalam suatu hubungan tapi sering ribut mulu? Menurut lo nih Ci, kenapa ada relationship yang orangnya itu, dua-dua orangnya itu sering berantem mulu sih Ci? Oke, seringnya seberapa sering dulu deh? Karena kan itu subjektif ya. Gitu. Maksudnya kita kategorikan dulu seringnya seberapa sering gitu. Seringnya itu mungkin ya seminggu sekali gitu. Ya Itu udah pokoknya termasuk sering ya? mungkin berantemnya itu karena hal-hal kecil lah. Jadi kayak hal-hal kecil itu yang bahkan hal-hal kecil aja itu bisa jadi perdebatan gitu. Kenapa hal-hal kecil aja perlu diperdebatin sebegitunya? Kayak gitu. Yang padahal tuh kayaknya nggak perlu ngabisin energi segitunya gitu ya. Masalahnya tuh kayak sepele. Gitu. Oke, gue akan cerita pengalaman gue aja lah kalau gitu lah. Apa tuh? Maksudnya kan gini kan, kamu nanya kan, kenapa sih orang kok sering berantem hal-hal yang nggak penting, sering mempertengkarkan hal-hal yang sepele, remeh, temeh gitu kan? Iya. Gue ceritain ya. Sejujurnya sih gue malu ya kalau ngomongin ini, tapi waktu itu gue masih kecil, itu adalah pembelaan diri gue. Tapi Oke. Kita coba menerima. Itu gila, itu super konyol sih. Kenapa tuh? Gue pernah berantem sama mantan gue soal parkiran mobil. What? Gimana? Kan kayak kurang remeh apa kan? Ya kan? Kamu pengen nih. Kenapa sih orang berantem hal-hal kecil? Nah itu kurang kecil apa coba? Parkiran mobil loh ya. Emang kenapa parkiran mobil? Emang kenapa? Oke, ceritanya kita tuh itu benar-benar ini konyol sih. Ruining the mood sih. Oke. Jadi gini, waktu itu kita tuh udah lama nggak ketemu. Oke. LDR tuh? Enggak, udah lama gak ketemu aja, sibuk. Oke. Sesibuk itu sampai udah lama gak ketemu. Oke. Terus kita mau lunch kan. Gak ya Pak, mau lunch lah siang-siang di weekend. Oke. Kan kita tuh udah nyari nih, tempatnya ini lagi hypes. Makanya masih muda banget, kayak masih ngikutin banget gitu gak sih. Lagi hype terus ya pasti rame dong, apalagi weekend. Oke, jadi gak ada tempat parkir gitu? Masalahnya, sampai sana gak serame itu ternyata. Oh. Nah, sebetulnya tuh kan masalahnya, sebetulnya tuh kan cuma kayak tinggal parkir mana, titik, ya kan? Oh jadi tempat parkirnya tuh ada sebenarnya? Bukan full ya? Enggak yang kayak harus nungguin di situ, nungguin ngantri, bahkan parkirnya ngantri itu, parkir ngantri dulu itu kan? enggak. Oke. Ada. Tinggal mau yang di sini, di sana, apa di sana gitu. Oke, mungkin yang mau milih yang paling deket sama entrance lah. Oke. Atau pertimbangannya kalau kamu parkir kan sebenarnya penting ya. Tapi ini adalah pembelaanku sekali lagi ya. Oke. Ini tuh tempat makannya di kiri jalan. Oke. Dan jalannya itu tuh 2 arah. Oke. Sehingga parkirnya tuh bisa di kiri atau di kanan. Ya dong, kebayang nih lokasinya. Jadi bisa aja parkirnya tuh nggak jauh dari entrance-nya. Jadi gue bilang waktu itu, kalau parkir sini itu tuh harus dinetralin. Oke. Lo harus didorong-dorong, ngerti kan? Mobilnya tuh kayak harus fleksibel gitu. Iya, kalau parkir paralel itu harus bisa di movable lah. Nah, gue bilang kenapa nggak yang agak jauh aja? Oke. Karena
nggak sejauh itu juga gitu, nggak yang 500 meter di depan gitu loh. Jadi kayak masih walkable, masih sangat bisa direngkuh dengan jalan kaki cuma 2 menit gitu lah. Nggak jauh. 2 menit lumayan sih sebenarnya. Oke lah, tapi oke lah. Nggak jauh dong 2 menit. Untuk bilang jauh tuh kayak kalau 2 menit kayak lemah gitu loh. Opini 2 menit tuh kayak lemah gitu loh. Menurut gue tuh kayak gitu. Nah, tapi waktu itu mantan gue buat ya nggak udah lah, nggak apa-apa kalau di sini didorong-dorong juga nggak apa-apa kan. Ya udah. Terus dari parkir itu ya, dari cuman parkir itu kan gue nggak suka nih, kayak aneh keputusannya. Menurut gue tuh aneh gitu. Pertimbangannya aneh banget gitu. Dari situ ya, itu tuh kayak moodnya tuh udah nggak enak, sampai akhirnya build up terus ke pilihan makanan. Jadi kayak dibawa-bawa, ngerti nggak? Itu yang ngebawa masalahnya siapa? Dua-duanya. Oh dua-duanya? Dua-duanya. Oh berarti dua-duanya sama-sama perang nih ceritanya? Dua-duanya tuh kayak sama-sama merasa pilihannya tuh sama-sama aneh gitu. Menurut dia pilihan keputusan gue untuk meminta dia jalan 2 menit itu tuh aneh banget. Menurut gue dia parkir mau didorong-dorong tuh aneh banget. Ngerti kan? 2 orang ini merasa dia 2 orang yang aneh. Ya ampun. Oke. Itu 20 awal ya. Jadi gue punya pembelaan remeh banget sih. Ya kan, kalau lu mau contoh yang remeh banget nih, gue punya nih benar-benar real dan gue masih ingat di kepala gue, nempel banget. Itu kemudian ketika milih makanan pun tuh kayak jadi nggak enak, karena kayak gue tuh udah merasa kayak pasti dia milihnya aneh lagi nih makanannya. Udah mulai prasangka jadinya ya. Dan beneran kayak misalnya kan dia ngomong mau makan pizza nggak? Nggak, mau makan ini. Tapi kan bisa pizza buat makan bareng. Ya buat apa? Ngerti nggak? Hal-hal kayak ini gue jujur aja lah. Jadi kayak kalian deket lah contohnya. Dan waktu itu ya Har, gue tuh cuma tahu bahwa kok orang gini sih gitu. Kok orang kayak gini gitu. Gue gak suka sama orangnya gitu. Gue langsung serang karakternya gitu. Oke. Dan hal-hal kayak gitu ya, ini kan cuma salah satu contoh ya, hal yang gue inget dan gue malu banget gitu. Dan hal-hal lain itu masih banyak loh. Tapi karena waktu itu gue sibuk banget, jadi gue nggak tahu apakah frekuensinya seminggu sekali gitu. Tapi gue inget bahwa hal-hal kecil kayak gitu tuh sering banget stack up and build up ke hal-hal yang gede, yang sampai akhirnya gue nggak suka sama nih orang gitu. Tapi bukannya biasanya kalau misalnya 2 orang udah lama gak ketemu nih karena kesibukan masing-masing nih, pas ketemu tuh bukannya biasanya anteng-anteng aja, malah saling kangen-kangenan gitu ya? Harusnya kan. Ya makanya waktu itu gue merasa kayak gue gak mau sama nih orang deh. Kayak gue gak suka sama nih orang gitu. Nah masalahnya kenapa bisa kayak gitu Ci? Itu dia. Semakin gue tua ya, gue kesini tuh baru gue benar-benar ngerti bahwa ternyata masalahnya tuh bukan soal parkiran dan pilihan makan siang. Oke. Itu tuh cuman, jadi gini, orang kan sering melihat masalah sebagai masalah aja gitu. Perasaan kita sebagai masalah, perasaan ketidaksukaan kita sebagai kok gue merasa gak suka sih sama dia, itu tuh masalah gitu. Padahal seringkali perasaan ketidaksukaan itu adalah clue menuju penyelesaian yang sesungguhnya. Oke, gimana tuh? Jadi sebenarnya ketika perasaan ketidaksukaan itu muncul ya, untuk hal-hal kecil, itu tuh seharusnya kita jangan fokus di perasaan ketidaksukaannya, tapi kita lihat itu tuh datangnya dari mana gitu loh. Jadi perasaan itu tuh jadikan itu sebagai pintu ke jalan keluar. Nah, ketika kamu mengidentifikasikan perasaanmu, itu kamu akan mengerti bahwa perasaan ini itu tuh munculnya bukan karena parkiran. Gue masih malu kan gitu. Maksudnya gini, gue makin tua gue makin menyadari bahwa yang gue serang itu bukan masalahnya. Jadi gue tuh gak bener-bener mengidentifikasikan masalahnya tuh apa gitu loh. Makin gue kesini, gue sadar bahwa masalah utamanya itu adalah gue itu tidak menghormati dan tidak percaya pada pilihan-pilihan mantan gue itu. Lah kok bisa? Jadi kok bisa ya gitu? Kan gue selalu bilang ya, bahwa untuk lu punya hubungan yang sehat dengan orang lain, lu harus punya hubungan yang sehat dengan diri lu sendiri. Dulu baru kemudian lu bisa punya hubungan yang sehat dengan orang lain. Pada saat itu gue tuh hidupnya lagi messed up banget gitu.
Oke, berarti ini Gua masih gua saat 20-an itu awal ya? gue masih Oke. struggle banget dengan pilihan-pilihan gue sendiri. Gue masih tidak mempercayai, gue tuh masih tidak punya kepercayaan diri cukup bahwa untuk pilihan-pilihan yang gue buat gitu. Dan karena itu akhirnya gue tidak punya kemampuan untuk menghormati dan mempercayai orang lain gitu pada saat itu ya. Dan ternyata masalahnya adalah gue tidak akan menyalahkan bahwa orang kan bilang ya berarti orang itu yang memang tidak bisa dihormati dan tidak bisa dipercaya gitu. Kan ada orang ngomong gitu kan. Ya berarti emang orangnya nggak bisa. Kalau gue lebih melihatnya karena gue bermasalah pada saat itu, gue attract orang yang juga dalam tanda kutip bermasalah gitu. Dan menjadikan itu pelampiasan jadinya. Jadi karena gue merasa bermasalah, tapi karena gue nggak mau menyalahkan diri gue sendiri, jadi gue menyalahkan keputusan-putusannya dia, termasuk milih parkiran. Berarti parkiran itu jadi kayak pemantik gitu dong, yang meng-trigger semuanya itu ya. Makanya kalau kamu nanya nih Har, kenapa sih hal-hal kecil tuh jadi masalah tadi kan itu kan? Kalau yang gue pelajari adalah berarti masalahnya tuh bukan hal-hal kecil itu. Itu tuh adalah jalan menuju penyelesaian untuk melihat lu tuh masalahnya apa gitu. Coba deh lu tuh identifikasikan problem lu tuh apa sebenarnya. Nah, tapi kan ada orang yang mempermasalahkan masalah-masalah kecil itu sehingga yang menjadikan alasan dia buat putus, Ci. Tapi sebenarnya apa sih yang harus kita pertimbangkan kalau itu kita harus putus atau enggak? Oke, itu kita bagi jadi 2 bagian biar nggak bingung ya. Pertama, gue salah satu pelaku yang putus saat itu. Jadi gak usah ngomongin banyak orang lah, gue aja. Oke. Ini real life experience nih. Real life experience nih. Gue saat itu menjadikan itu alasan untuk putus. Kenapa? Karena pertama, gue tidak tahu pada saat itu bahwa masalahnya tuh ada di gue. Masalahnya itu jauh lebih besar dari sekadar pertengkaran pizza dan parkiran. Gue tuh cuman mengingat-ingat dalam 6 bulan terakhir gue tuh hal-hal kecilnya berantemnya apa aja gue kumpulin. Terus kayak karena gue merasa berantem terus hal-hal kecil berarti gak cocok, titik, putus. Oh itu. Menurutku banyak orang kayak gitu kalau kamu dengerin cerita-cerita orang ya. Oke. Kenapa? Kan kamu pertanyaannya kenapa? Kenapa kok putus gitu kan? Padahal masalahnya kan bukan benar-benar di hubungannya gitu kan. Karena kembali lagi, untuk aku menyadari bahwa masalahnya di aku, itu butuh tahunan Har. Butuh proses yang sangat panjang untuk aku untuk aku pertama belajar dulu bahwa ternyata masalahnya bukan di hal-hal sepele itu. Kemudian loh terus masalahnya apa gitu kan? Apakah kemudian orangnya bermasalah? Enggak kok, orangnya tuh baik kok. Aku enggak gini, orangnya baik titik. Sampai sekarang aku pun masih firm orangnya baik. Orangnya tuh baik kok. Sampai sekarang pun aku kalau apakah kami masih berteman, masih kok. Jadi baik gitu. Nah, kemudian aku melihat loh, kalau dia nggak masalah, parkiran nggak ada masalah, masalahnya di mana? Kan ada cuma 3 objek nih, parkiran, dia, gua. Kalau dia nggak ada masalah, parkiran nggak ada masalah, gua dong masalahnya. I see. Di diri sendiri ya. Jadi proses itu tuh panjang banget untuk melihat, untuk pertama melepaskan bahwa objeknya tuh nggak ada masalah, kemudian subjek seberang nggak ada masalah, gua berarti yang bermasalah. Nah, kemudian lu nanya kan, kenapa kok orang nggak menyadari bahwa masalahnya di dia gitu? Jadi nggak usah putus dong sebenarnya gitu kan? Iya benar. Itulah masalah utamanya Hari. Orang tuh paling susah untuk melihat apa yang salah di dirinya. Susah sekali loh ya untuk pertama melihat bahwa masalahnya tuh bukan di parkiran. Kedua, untuk melihat bahwa pasangan kita tuh sebenarnya nggak bermasalah atau tidak melakukan masalah. Dan ketiga, menerima bahwa gua yang bermasalah. Itu proses gua aja panjang banget gitu. Dan untuk bisa mengetahui itu harus putus dulu baru nyadar, ya nggak sih? Putus, mengulang lah. Gua bahkan ya, gua ngaku aja lah, gue putus, gue mengulang kesalahan yang sama. Nggak apa-apa loh. Gue nggak masalah ngejudge karena gue aja ngejudge diri gue sendiri bego kok. Gue mengulang kesalahan yang sama. Ya karena kalau misalnya lu nggak belajar, universe, alam semesta ini akan mengulang pelajaran yang sama sampai lu ngerti. Ya kan? Kita harus bisa jujur sama diri kita sendiri. Itu dia.
Dan kalau lu nanya sama gue, kenapa sih akhirnya orang putus? Karena orang males struggle untuk mengidentifikasikan masalah dia sebenarnya itu apa. Males orang tuh. Makanya dia menjadikan masalah-masalah sepele itu sebagai alasan untuk putus. Pelaku utama. Gue gak perlu nunjuk orang lain. Kok bangga ya? Kok bangga banget ya? Karena gue belajar, gue bangga Hari. Proses belajarnya menyakitkan sekali loh. Gue mengaku gue mengulang kebodohan yang sama loh. Apakah sekarang mungkin terulang lagi? Gue berusaha untuk enggak gitu. Karena gue udah belajar. Lah kalau kayak gitu, kapan kita tahu kita harus putus atau enggak sama pasangan kita sendiri kalau kayak gitu? Pertama itu jawaban yang sangat tidak mudah ya. Tapi kita coba breakdown ke prosesnya lah. Pertama, balik lagi ya. Identifikasikan dulu masalahnya tuh apa. Jangan menyalahkan parkiran dan pizza. Dan jangan menyalahkan orang lain dulu. Ketika sesuatu tuh mengganggu lu banget. Ketika sesuatu tuh membuat lu marah banget. Sampai di titik yang itu tuh lu tuh sampai bingung kok gue semarah itu. Kan kadang kita sering kayak gitu gak sih? Lu sadar kan? Kayak kok gue semarah ini sih? Kok gue gak terima ini sih? Padahal cuma hal-hal sepele ya? Iya. Nah ketika trigger-trigger kayak gitu tuh lu identifikasikan masa lalu dulu lah gitu. Masa lalu tuh ada di mana? Apakah di diri lu yang punya trust issue kah? Insecurities lah? Apalah. Karena hidup pasti punya banyak masalah gitu. Nah kalau misalnya lu merasa lu bermasalah nih, masalahnya ada di lu, kemudian komunikasikan. Kan sempet rame nih, kan gue sempet bilang ya, komunikasi itu bukan nomor 1. Dan sampai sekarang gue masih firm sama kata-kata itu. Karena kembali lagi, kalau lu belum tahu masalahnya, lu mau ngomong apa? Ini loh, komunikasi itu kan caranya ya. Tapi ini loh, lu tuh harus tahu dulu masalah lu tuh apa. Dan apa yang mau dikomunikasiin kan? Iya. Jadi sebelum lu berkomunikasi, lu komunikasi sama diri lu sendiri gitu. Bukan berarti kok komunikasi bukan nomor 1 terus diem-dieman tatap-tatapan tuh enggak. Jangan disalahartikan. Jadi komunikasi tetap penting. Tapi ya kamu harus tahu kamu mau ngomong apa. Kalau misalnya kamu datang ke orang itu, kamu bilang ke orang itu, kamu datang ke pasanganmu, kamu bilang bahwa aku bermasalah dengan caramu menilai pilihanku dan pertimbanganku. Sebenarnya kan itu kan terstruktur masalah sekali gua ya. Nih. Masalah gue nih, ya kan karena gue udah evaluasi sekian tahun, masa nggak terstruktur. Waktu itu kalau gue jujur sama masalah gue ke pasangan gue ya, gue akan ngomong kayak, gue nggak suka sama cara lo menilai cara gue mengambil keputusan dan cara gue mempertimbangkan sesuatu. Sebenarnya kan itu kan masalah gue. Buset. Itu kan beda banget daripada lu datang ke pasangan lu ngomong, marah-marah. Kenapa lu parkir situ sih? Ya. Gitu. Kadang-kadang kita tuh saking nggak bisanya mengartikan perasaan kita ke kata-kata sampai akhirnya keluarnya tuh amarah gitu. Sehingga kalau lu ngomong terus tapi marah terus ya nggak ada ujungnya, putus kayak gue jadinya. Itu. Nah makanya komunikasikan. Masalahnya itu penting dikomunikasikan. Tapi setelah kalau kamu berkomunikasi, pastikan bahwa kamu tuh menyerang masalahnya. Jangan menyerang karakternya kayak aku bilang. Kalau aku bilang nih, masalahnya adalah ini nih, aku merasa tidak dihargai gitu kan. Sehingga karena waktu itu aku punya banyak masalah dengan diriku, kok pasanganku gak menghargai aku semakin fire up. Marah. Kan? Kok kamu, iya. Udah di kantor gak ada yang ngargain aku, kamu masuk ikut-ikut gitu kan. Rasanya kayak gitu. Lah padahal kan masalahnya ada di aku, ada di ketidakmampuanku untuk menerima penolakan. Ya kan? Sehingga aku menyerang karakternya dia. Melampiaskannya ke parkir. Melampiaskannya ke dia. Iya. Melampiaskannya ke pilihan parkiran gitu. Dan hal-hal kecil dan remeh. Iya, gitu. Nah, makanya kalau misalnya kamu pertama prosesnya adalah masalahnya apa, komunikasikan dan cara berkomunikasinya tuh lebih penting juga gitu. Jangan serang karakternya, jangan serang orangnya kayak kamu memang nggak pernah ngerti aku. Masalahnya apa? Kan bingung ya. Tapi cari sumber masalahnya di mana dan cari solusinya kayak gimana. Bukan malah menyerang orang tersebut. Bener. Kalau saling menyerang karakter,
Jadinya bakal saling nyerang terus, gak ada habis-habisnya kalau kayak gitu. Karena kan orang merasa terpersonalisasi hanya karena parkiran kan. Iya. Lu tuh gila ya cuman parkiran loh gitu loh pasti. Bener loh, itu terjadi dan real ya kan. Lu gila ya cuman parkiran loh gitu. Nah kemudian ketika kita udah berkomitmen untuk berkomunikasi ya, itu tuh udah gak lagi penting salah siapa loh. Oke. Perasaan gue tidak dihargai tadi, kan gue merasa dia yang salah. Iya. Tapi meskipun gue nyalain dia terus, nggak akan menyelesaikan masalah ini gitu loh. Kalau gue nyalain, lu tuh nggak menghormati gue, bla 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 bla, lah nggak kemudian dia jadi menghormati gue, malah dia tambah nggak menghormati gue dong ya kan? Iya. Benar. Jadi nggak penting salah siapa untuk menyelesaikan masalah. Untuk mengidentifikasikan pertama, oke, misalnya lu nggak suka sama sikapnya dia gitu, oke, ya dia juga harus menerima bahwa dia nggak bisa terima. Harus dikomunikasiin dulu. Tapi kemudian abis itu ya cari penyelesaiannya apa gitu loh. Jadi kalau misalnya lu rela memperjuangkan hubungan ini dengan lu mengevaluasi diri lu, terus lu rela datang ke pasangan lu dengan sangat merendahkan gengsi lu dengan ngomong bahwa gue merasa direndahkan dengan cara lu ngomong, itu kan susah ya ngomong kayak gitu loh. Iya. Itu berat banget loh untuk ngomong ke pasangan. Iya, karena nyerang diri sendiri juga. Kalau lu udah mencoba mengevaluasi diri, lu mencoba jujur, mengkomunikasikannya dengan jujur, dan mencoba mencari solusi, lu sudah mencoba itu semua dan tetap tidak dihargai semua usahamu, kamu punya hak yang cukup untuk mengambil keputusan apakah kamu mau terus sama orang yang tidak bisa menghargai semua usahamu. Jadi putus itu nggak apa-apa, Ci? Sometimes the best outcome from relationship is break up. Kok bisa? Kenapa putus itu bisa menjadi best decision, Ci? Dengan semua pengalaman gue mencoba pacaran, gue nggak mau ngomong kebanyakan. Dengan pengalaman gue belajar dan mencoba, gue berkesimpulan ya Har, bahwa yang membuat sebuah hubungan itu tetap berarti, tetap punya arti untuk kedua belah pihak adalah ketika masing-masing pihak tahu bahwa keduanya willing to live. Ketika hubungan itu tidak bisa lagi diterima. Willing to fight together ya? No. Willing to fight itu harus. Kalau kamu mau stay together, you have to fight together. Tapi yang lebih penting lagi adalah willing to live. With? Live. L-E-A-V-E. Live. Willing to live. Gue gak bisa ngomong bahasa Indonesianya, gue gak tahu apa. Oke. Hubungan itu akan sehat ketika, yang gue belajar dari hubungan yang gue jalani ya, ketika gue tahu bahwa gue tidak berhak untuk take my partner for granted. Ketika gue tahu bahwa kalau hubungan ini tidak bisa lagi diterima oleh pasangan gue, dia akan pergi dari gue. Gue akan jauh lebih humble untuk sadar bahwa gue harus fight kalau gue mau dia gitu. Oke. Itulah kenapa gue percaya bahwa sometimes the best outcome from relationship is to break up. Gue tuh selalu berprinsip gini. Menurut gue ada 8 miliar manusia ya. Jauh lebih normal kalau lu gak cocok sama satu orang daripada lu cocok sama orang. Itu prinsip gue. Oke. Jadi kalau misalnya lu ketemu sama orang dan lu gak cocok, ya udah, gak ada yang jahat loh. Lu gak jahat, dia gak jahat, gak cocok aja udah. Makanya it's okay to live. It's okay buat putus. Karena itu hal yang normal menurut gue loh ya. Makanya kalau orang ngomong nih sama gue, kan gue nanya, lu kenapa putus? Gak cocok. Ya udah. Itu normal banget. Kalau orang kan kadang gak terima ya, kenapa? Dia selingkuh? Kenapa? Kayak, enggak loh. Basically tuh value-nya aja gak cocok. Betul. Dan kadang-kadang kita tuh tidak merasa perlu mempertarungkan hal yang kita tidak mau. Ya, hal yang tidak kita rasa perlu untuk diperdebatkan.
Ya kan, kita pasti punya hal-hal yang udah tertanam banget yang kayak bahkan tidak perlu dipertarungkan gitu ya, nggak perlu aja. Bahkan kalau misalnya kita udah tahu value kita nggak sama dan terus dilanjutin, malah itu yang akan mengakibatkan hal-hal seperti itu bisa jadi perdebatan yang panjang, ya nggak sih? Ya, ada contoh. Gue gak akan nunjuk orang lain. Real life experience lagi. Iya. Gue tahu itu udah pasti terjadi gitu. Ya, gitu. Makanya ujung-ujungnya hubungannya jadi toksik kan. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, identifikasi dulu masalahnya apa. Kalau misalnya masalah itu datang dari diri kamu sendiri, coba selesaiin dulu masalah itu sama diri kamu sendiri. Lalu coba komunikasiin itu sama pasangan kalian. Nah, dan coba komunikasinya juga secara jujur. Dengan cara terbaik. Iya benar, dengan cara yang terbaik. Dan jangan serang karakter dari orangnya. Cari solusi dari masalahnya. Dan kalau misalnya emang ketiga hal itu udah dilakuin dan pasangan kalian gak melakukan hal yang sama atau tidak mau memperjuangkan hal itu, maka menurut kita putus itu adalah keputusan yang bijak banget, ya gak sih? Karena hubungan itu dua pihak, tidak bisa salah satu doang. Bener banget. Hubungan bertaut. Hubungan itu harus diperjuangkan oleh dua pihak. Oke, itu aja untuk episode hari ini dan until next time, bye-bye. Bye-bye. In love.